Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Pastor Paroki Bunda Teresa dari kantor KGPI, Bapak Pastor Fransiskus Antonio Runtu, PR. Yang kami hormati DPP Koordinator Bidang 1, Bapak Agus Yosua. Yang kami hormati para ketua-ketua wilayah rohani yang boleh hadir bersama-sama pada malam hari ini. Tentu sebagai umat yang beriman, kita panjatkan puji dan syukur atas segala rahmat dan berkat yang senantiasa kita alami di dalam kehidupan kita, sehingga pada malam hari ini kita boleh berkumpul pada keluarga Suwanto Denga melalui perayaan Pesta Pelindung Wilayah Rohani Santa Ursula. Untuk itu kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Pastor Paroki. Suatu kehormatan bagi kami boleh mendapatkan pelayanan pada malam hari ini lewat perayaan Pesta Pelindung. Selamat datang juga kepada DPP dan para ketua-ketua wilayah rohani yang boleh hadir bersama-sama untuk perayaan Pesta Pelindung. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita mengikuti misa perayaan Pesta Pelindung pada malam hari ini. Dengan gembira bersama langkah kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saya setiap kali perayaan Pesta Pelindung, saya meyakinkan diri dan sekaligus meyakinkan kita semua, perayaan pelindung bukan soal kumpul dan tidak bisa. Perayaan pelindung itu mengingatkan banyak hal. Salah satu hal yakni kita semua punya nama pelindung. Saya Fransiskus Asisi, tanggal 4 Oktober atau ulang tahun saya tanggal 10 Oktober. Hari ini kita juga merenungkan yang panggilan tentang surat. Dalam kalender itu sudah ada orang Kristen. Mengapa? Karena antara legenda, antara keyakinan yang dihidupi, tapi yang lebih penting ini, setiap kelompok umat sebaiknya mengingat satu hal tentang orang kudus, bukan tentang orangnya, tapi lebih bahwa apa yang kita sebut kekudusan yang diwakilkan, diberikan, itu mungkin terjadi atau ada orang-orang yang pernah atau yang dapat membuat hal itu, sehingga apa yang kita sebut itu, apa yang kita ajarkan, apa yang kita miliki bukan hanya sesuatu yang kata-kata saja, tapi
sungguh-sungguh dapat terwujud. Dan sekali lagi mengatasnamakan gereja universal kita, mungkin juga di paroki lain atau kelompok lain yang menggunakan nama. Kalau di sini Keuskupan Manado ada satu paroki satu Gemo Santa Isul. Ada kelompok-kelompok umat yang mengatasnamakan gereja universal boleh bersyukur kepada Allah, memanjatkan doa kepada orang kudus ini supaya kekudusannya itu dapat tetap ada, tetap diwujudkan. Dan hari ini saya tidak menceritakan tentang usul akapso anak kalidena, tapi bacaan ini boleh mengajak kita melihat apa yang menjadi kualitas, salah satu kualitas kekudusan, sehingga yang kudus bukan hanya yang berjubah. Mungkin yang tidak berjubah itu lebih kudus daripada yang berjubah. Bacaan-bacaan hari ini, saya memilih bacaan liturgi hari ini untuk mengajak kita bermenung pada perayaan Pesta Pelindung. Ini bagus, ya. 21 Oktober. Kalau begini bagus, boleh pakai tiap tahun. Kalau bisa pakai 2024, boleh pakai 25. Kenapa boleh pakai begini? Tiap tahun gantung. Kenapa? Betul. Saya bilang bukan menjadi suatu baliho. Asal spirit ini dijaga terus. Ini kan bagus kalimat ini. Daripada habis jadi baliho orang perampas. Kalau kita tututusin yang bocor, nah ada lebih cepat ini dari baliho orang kudus itu. Apa yang menjadi saya akan mengajak kita mengawali renungan ini. Mari kita syukuri semua yang telah dibuat oleh gereja, khususnya orang kudus ini yang dihidupi bertahun-tahun, ratusan tahun, sampai menginspirasi begitu banyak juga orang-orang lain untuk sama seperti orang ini untuk mendapatkan kekudusan. Kita akui kelemahan kekurangan kita agar layak merayakan misteri yang suci. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, Damai di bumi, kepada orang yang berkenan kepadanya. kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami
Ya Allah, Bapa yang Maha Penyayang, Engkau senantiasa menganugerahi kami terang, kasih, dan teladan untuk belajar mencintai Engkau agar semakin lama semakin menyerupai kekudusan-Mu. Maka Engkau memberikan teladan orang-orang kudus-Mu yang dapat diikuti oleh semua orang yang percaya kepadamu. Hari ini kami persekutuan umat yang menjadikan Sang Tausuda sebagai pelindung berkumpul untuk bersyukur. Semoga keteladannya, kehadirannya yang sungguh-sungguh mengupayakan tanda kekudusan dapat menjadi teladan bagi kami. Semoga kami dengan semangat orang kudus ini senantiasa mau mencari Engkau dalam setiap langkah laku hidup kami. Semoga kami semakin berani meninggalkan belenggu diri kami dan lebih peduli dengan Engkau dan sesama, terutama dalam belas kasih yang dapat dialami oleh orang-orang di sekitar kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang bersama Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Mendengarkan firman kejutan bacaan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kalian dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosamu. Kalian hidup di dalamnya karena kalian mengikuti jalan dunia ini. Karena kalian menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang kini bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami juga terhitung di antara orang-orang durhaka itu, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging, serta pikiran yang jahat. Jadi, pada dasarnya, kita ini orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti yang lain itu. Tetapi, terdorong oleh kasih-Nya yang besar, yang telah dilimpahkannya kepada kita, Allah yang kaya dengan rahmat, telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati karena kesalahan kita. Jadi, kalian diselamatkan berkat kasih karunia. Di dalam Kristus Yesus, itu Allah telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat di surga bersama dengan Dia. Dengan demikian, Allah bermaksud di masa yang akan datang menyatakan kasih karunia-Nya yang berlimpah, sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab berkat kasih karunia, kalian diselamatkan oleh iman. Keselamatan itu bukanlah hasil usahamu, melainkan pemberian Allah. Jadi, keselamatan itu bukanlah hasil pekerjaanmu. Maka, jangan sampai ada yang memegahkan diri. Sebab sesungguhnya kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengajar banyak orang. Salah seorang dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus menjawab, "Saudara, siapakah yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?"
Kata Yesus kepada orang banyak itu, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu. Kemudian ia menceritakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus kuperbuat? Sebab aku tidak punya tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, dan timbul untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi Allah bersabda kepadanya, hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah engkau sediakan itu? Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saya memilih bacaan ini saudara-saudara karena saya kerasa cuma terpanjang kita suka yang bilang yang ini. Bacaan pertama itu ada kata yang bagus di sana. Jadi keselamatan itu bukan hasil dari pekerjaan. Keselamatan itu bukan hasil karya. Itu anugerah. Jadi tidak usah mengejar tuh keselamatan. Ngana bakti tulang, ngana tidak pernah mendapat tuh keselamatan. Kalau kan banyak kali mengejar itu. Kata keselamatan orang boleh sebut kekudusan dan sebagainya. Kekudusan itu tidak usah dikejar. Kamu tidak akan pernah mendapatkan, bukan tidak akan pernah mendapat. Seluruh kamu punya karya tidak akan berbuah yang disebut dengan kekudusan. Kekudusan itu pemberian dalam artian begini. Orang atau yang lain yang akan melihat sehingga menyampaikan dia itu kudus. Tapi kalau kita membuat sesuatu hanya demi untuk kekudusan atau membuat sesuatu untuk mengejar keselamatan, maka itu memang ada bahaya. Saya suka ulang itu. Ut, des. Dari kapan orang tidak sembahyang rosari? Mudah-mudahan bukan karena masuk surga. Kalau bio oleh karena masuk surga itu rosari supaya masuk surga. Mungkin suka kalau Tuhan bilang pas, tanggal 31 Tuhan bilang, marilah kamu datang ke rumah. Mau, paling bilang tunggu Tuhan, kalau boleh tuh di firman dulu, kita jangan. Sehingga pasti bukan itu. Bukan itu keyakinan kita. Maka apa yang menjadi keyakinan kita, itulah pasti hal lain. Apa itu? Bacaan Injil mengingatkan sesuatu yang saya suka, karena saya ingat pada saya supaya bukan cuma Anda mendukung saya, supaya saya juga boleh mengenal sekurang kita bertaruh dengan Bapak Uskup, Bapak Museum. Memang kita masih ada banyak kerja, Pak. Percaya dalam waktu 10 tahun kita hafal semua lorong-lorong di sini. Tapi itu harapan supaya boleh orang kan tahu yang tepat. Mudah-mudahan kita bangga. Setiap hari dia itu bekerja dulu di muka pohon. Senin, Selasa, Rabu, Kamis dia hilang. Kebong. Jumat tidak ada. Sabtu dia muncul. Duduk. Minggu. Senin duduk. 1-2 hari hilang. Ini tahu dia di mana. Habis itu duduk 4 hari.
Kita penasaran, kita tanya begini pada dia, kamu nggak kerja? Dia bilang, kalau pastor mau pergi kerja, boleh. Kita memberitahukan itu cara kerja. Oh, kebetulan ada pekerjaan daripada dia nggak tiba-tiba ini suruh kena baca masuk surga. Oke. Dia muncul jam 9. Tuh beberapa orang tuh kan jam 8. Dari Manado. Jam 9 dia muncul. Dia mulai. Jam 11 dia istirahat. Nggak kerja sampai malam. Semua makan. Habis makan dia tidur. Bukan cuma di sebelah pastoran. Dia pada ulang jam 3. Mau minum. Orang marah. Bukan begitu jam kerja. Itu kalimat itu begini. Lelah, kan mesti tidur. Ini boleh dipaksa. Ya oleh. Masalahnya dia minta gaji sama dengan itu yang lain. Dorang bilang, dorang begitu dorang. Mari orang di sini nyanyi. Kalau lelah, jangan dipaksa. Jadi cuma 2 hari. Kalau begini, kebanyakan anak istirahat. Mana bilang, terima kasih Pak Tan. Dia duduk lagi. Saya bilang, kamu duduk begini. Mau bagaimana tuh hidup? Itu falsafah itu yang menarik buat kita. Itu kalimat begini, itu mungkin saya pernah dengar, tapi kita dengar dari dia. Pastor, orang kerja setengah mati for apa? Saya bilang, makan. Dia bilang, kita dah makan di belakang. Cukup rebus ubi. Orang bilang kasbi. Kasbi, 1 biji. Itu yang dia hilang 2 hari, dia masuk di Manas tuh. Dia ambil, kita bilang, ini, dia coba ambil 2 hari. Dan ada ambil di mana? Pada tanah. Bukan. Kita cuma lihat berjalan, di mana tuh kebom terada ubi kita gali. Berarti bukan dia kebom. Mencap. Ini, ya, semua panjang kita mau cerita itu. Karena antara caci maki, marah, jengkel, tapi ada sesuatu yang kalau kita renungkan ada unsur kebenaran. Jadi ini dia bilang, ada tuh, cukup. Jadi dia ambil untuk makanannya, dia cukup 5 hari. Maka dia bilang sok ada makan, selesai. Dari siapa banting tulang tiap hari. Pada hari ini sampai 5 hari kemudian sok ada makanan. Dia bilang ada banyak di sini. Walaupun yang dia tunjuk bukan dia sama tuh mangga di pastoran. Tuh tanah itu dulu dia punya kong jual, kong gereja beli. Tuh mangga ndak potong. Dia bilang sudah beli tuh tanah, bukan tuh pohon mangga. Betul tuh. Tuh, jadi waktu itu setiap kali kita bilang mau beli tanah, jangan lupa semua tumbuhan di atas pangkas. Maka itulah so habis, baru tanam yang baru. Jangan tanam yang sama dan mau bilang, sudah belikan tanah. Itu mangga, enggak pernah tuh mangga dulu begitu. Sekarang sebab buah, dong ambil. Untuk apa orang kerja tiap hari? Pastor kerja tiap hari ya, jualan kerja tiap hari untuk makan. Saya bilang, kan untuk ngadapin anak-anak. Ya, anak-anak masih ada sekolah, ada tidak jelas. Dia bilang, dorang itu nanti cari makan sendiri. Siapa kita mau sedia dorang pemakanan? Betul juga. Kita dulu tidak disiapkan oleh orang begitu. Tuh ini kebun, bikin rumah. Ya rumah kan saya tahu. Terus. Tapi yang dia punya kalimat ini, untuk apa kerja tiap hari untuk makan? Saya bilang, saya tambah lagi kalimat, supaya untuk masa tua ada pensiun. Dia bilang, kita sekarang sudah pensiun. Memang sama dengan pensiun dulu terus ada kerja. Bagi kita cara berpikir yang mau bilang pandai lah, kan mau bilang biomo, betul juga. Mengejar untuk apa? Timbun banyak hal yang bukan dia mau pakai. Kalau kita renungkan, kita di restoran tadi, kamu keluar, kamu pilih, ketika hujan atau tidak. Maka cara mau pilih mau pakai sepatu mana? Ada tuh sepatu mahal sekali, ada tuh tidak terlalu mahal. Jangan-jangan
pakai itu biasa tuh, karena kita udah pernah dapetin sepatu murah pembajaran, kita tinggal ke DP HP mah. Siapa kos kaki basah? Masuk. Kok pas kita satu kali berlutut, kok ke DP hak kalau pas begini. Maka telah diri sekarang bojang pakai. Jujur ini. Jadi siapa yang di hari Natal menjadi beli baju baru, terus sepatu baru, tidak lihat baik-baik. Beli itu satu kali pakai, kalau saya cuci pakai malam sampai pagi kok habis. Jangan pakai baju lupa ujang luntur, nggak malu kan? Lo kasih baju baru luntur. Ya apa kamu bilang tadi? Oh, menimbun. Saya di kamar tadi. Terus terang, kalau menyiapkan renungan ini, ada ampa pasang sepatu, 2 coklat, 2 hitam. Itu merek ada yang saya bawa dari. Nah, saya lihat begini, kapan saya pakai ini? Saya pakai. Loh, hari Minggu ini. Nggak mungkin celana biru saya pakai sepatu coklat. Lupa nggak cocok, pakai hitam. Kalau saya sepatu coklat, saya mesti cari celana coklat. Nah, karena saya tidak tahu yang lain ada, tapi saya rasa lucu kalau saya pakai celana biru. Kalau jeans tidak apa-apa, nah, kalau celana kain biru gak ada. Sepatu coklat, apa kelainan dia? Terpaksa hitam. Kalau putih tuh boleh orang bilang, lupa tuh paski beraka pakai. Tidak ada yang ahli mode, kita bukan. Kita memang buta huruf kalau tuh mode-mode begitu. Tapi yang saya mau bilang, macam begini bagus. Untuk apa? Macam Injil mengingatkan sederhana. Saya membuat bekerja itu untuk apa? Nah, seringkali aktivitas saya itu untuk orang sebut mencari ke bahasa yang bagus. Memang perlu kerja, wajib kerja. Tapi saya bekerja untuk apa? Yakni untuk kumpul sesuatu, save. Itu aman, tabung, simpan untuk masa depan. Orang tidak tahu bagaimana masa depan. Itulah yang dikritisi oleh Yesus. Itu benar, itulah manusia. Tapi kalau saya bekerja untuk mendapatkan sesuatu, maka seandainya kalau saya tidak dapat, kemungkinan saya tidak akan bekerja lagi di tempat atau dalam bentuk yang sama karena saya tidak dapat. Maka moralitas atau falsafah kerja kita sebenarnya, saya kerja bukan untuk mendapatkan sesuatu atau untuk mengumpulkan sesuatu. Saya bekerja sebagai bentuk ekspresi bahwa apa yang pada saya harus berbuat sesuatu. Dan apa yang saya buat itu tanpa disadari sebenarnya berguna untuk orang lain. Dan kalau saya membuat itu, apa yang saya dapatkan, apa yang saya kejar itu, yakni karya itu sendiri, bahwa mendapat sesuatu tidak menjadi persoalan. Kalau saya misal, kalau tidak bersedia otomatis semua tunda, percepat. Karena saya punya prinsip untuk misa tidak pilih-pilih. Siapa yang hubungi lebih dulu, jam berapa jam berapa. Kalau tuh orang yang datang kemudian, saya bilang pilih 2 jam sebelumnya atau 2 jam sesudahnya. Kalau saya, jika misalnya, tidak apa-apa, yang penting terlangsung ada 2. Mau ampalnya tengah malam kata gitu. Langsung tutup deh, makan pagi. Fikir. Saya misa, bukan hadir teman-teman. Apa motivasi saya datang dalam perayaan Ekaristi? Kita datang di sini. Apa motivasi saya datang di sini? Kalau milih rohani, kata milih rohani, Marto Dewan 1. Masih kamu di sini kan? Oh ya betul salam. Kalau mari kita berapa dia berdua anak di sini lagi. Boleh mau. Apa dia putih kan?
Mana? Tak tukar di rumah sakit. Sorry. Nah itu, kita bakal Pak ini dengan aja betul begitu kadang-kadang. Kita mau bilang gitu. Kalau saya datang, apa yang kita susah? Kalau saya datang, saya imam untuk mendapatkan sesuatu, maka apa yang saya buat tidak tulis. Tapi kalau saya datang hadir bersama. Saya datang ikut bersama. Saya mau bersama dengan umat karena diberikan kewenangan untuk perayaan Ekaristi. Saya mempersembahkannya atas nama umat. Just it, hanya itu. Maka kalau saya sungguh-sungguh menghayati itu, buat itu, itulah saya punya kerja, saya punya tugas, saya punya aktivitas itu bernilai. Bukan untuk dapat apa-apa. Maka saya pernah mengatakan tiap kali, jangan dijadikan perayaan-perayaan sakramen. Liturgi DP tujuan bukan doa, tapi doi. Dari kapan punya rosario? Dari mana? Ibadah sabdanya ada apa? Pendalaman iman. Orang tanya, kok dia peden mah di bagian mana? Berarti mereka berpikir semua yang disebut dengan ini tujuannya untuk kumpul derma. Tanpa kita sadari, untuk peribadatan yang kita buat bukan lagi sungguh-sungguh untuk bersyukur memuji Tuhan atau berterima kasih, tapi lebih ada motivasi yang lain. Jangan hari ini, dan saya rasa itulah tanda kekudusan. Kekudusan orang-orang kudus itu tanda cuma satu. Apa yang mereka buat bukan untuk mereka sendiri. Mereka juga tidak pernah berniat menjadi orang kudus. Malah selama hidup mungkin mereka tidak pernah dinilai kudus, dinilai bodoh, dinilai tidak logis, dinilai ketinggalan zaman. Berbeda dengan apa yang populer dalam kehidupan setiap hari. Tapi ketika mereka meninggal, ketika mereka tidak ada lagi, baru orang-orang mulai menunjukkan ada sungguh-sungguh tanda-tanda, ada kekasan yang dia tinggalkan, yang dia wujudkan, yang dalam bingkai gereja ini tanda-tanda kekudusan, maka digelari kudus. Maka kudus itu pemberian orang, bukan usaha yang kita mau kerja. Saya mau buat sesuatu supaya saya kudus, saya mau masuk ini supaya saya kudus. Bukan itu. Saya mau buat sesuatu untuk mengekspresikan kompetensi saya demi orang lain. Maka kekudusan tak pernah akan terlepas dari peduli dengan sesama. Dan itulah hakikat Kristian. Apa yang kau perbuat bagi orang yang paling kecil, itu kau buat untuk aku. Maka gampang sebenarnya. Jangan terlalu pusing, jangan terlalu bingung dengan apa kehendak Allah. Pusing dan bingunglah dengan apa kehendak sesama. Karena apa yang saya buat, itu pasti buat untuk aku. Maka cocok untuk kalimat Mother Teresa di sini. Jangan sampai itu orang pergi meninggalkan kita, dia tidak mendapat satu apapun juga. Karena apa yang diberikan kepada orang yang datang pada kita, itu kita berikan kepada Allah. Itulah kekudusan. Kita mohon rahmat supaya kita, Anda, dan saya, dalam aktivitas setiap hari menjadi saksi, bermisi. Kita mulai dengan mungkin tidak ada orang tahu, karena cuma kita yang tahu, hanya diri sendiri yang tahu apa yang saya buat, apa yang aktivitas. Kalau kemarin kan saya pakai dua, atau di. Kalau ada konflik dalam kepengurusan atau kelompok, tanya saja, apakah dia melayani atau dilayani? Apakah saya melayani atau dilayani? Itu yang saya bilang kemarin. Kalau hari ini, pertanyaan saja, kehadiran saya, apakah saya datang untuk yang lain, ataukah saya datang untuk dapat sesuatu bagi saya?
Kalau saya datang hadir dalam aktivitas yang lain, sungguh-sungguh berarti orang baik. Tapi kalau saya datang untuk saya, berarti mungkin belum terlalu baik menurut kacamata Kristi. Ya. Kita lanjutkan perayaan Ekaristi dan rahmat supaya wilayah rohani sampai Ursula. Belajar tidak usah menjadi semacam seperti Ursula. Mungkin mulai belajar peduli dengan spirit, yakni kita buat sesuatu aktivitas buat demi untuk bagi yang lain, dan percayalah orang lain akan memberikan, akan menerjemahkannya sebagai suatu keselamatan pada kita. Semoga demikian. Amin. Mari kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi, persiapan persembahan. Kita persembahkan semua persekutuan basis kita persembahkan persekutuan wilayah rohani kita dengan korban Kristus dengan Ekaristi. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah. Ya Allah Bapa sumber kebahagiaan, terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu hari ini sebagai tanda syukur kami atas orang kudus-Mu yang kami jadikan sebagai pelindung persekutuan umat kami ini. Semoga ia yang menjadi bukti iman dan kasih kepadamu dan kepada sesama sungguh dapat menjadi teladan semangatnya dalam persekutuan kami sebagai umat-umat pilihan-Mu. Semoga yang kami bawa ini sungguh dapat disatukan dengan kurban putra-Mu, sehingga dengan kurban putra-Mu ini memampukan kami untuk kelak menerima anugerah keselamatan-Mu. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup, kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya berseru.
Puji syukur 391. Kudus puji syukur 391. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon. Kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus Fransiskus dan Uskup kami Benediktus serta semua rohani. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Paul Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu.
berkatilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu. Dan bersama rohmu. Pribadi kepada kita semua yang akan menyambut. Domba yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, berilah damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang kepada saya, tetapi sabda saja maka saya akan sembuh. Jadi santapan yang ilahi, Engkaulah tumpuan harapan, sumber keselamatan yang abadi. Tinggallah bersama umat-Mu, teguhkan iman harap kasih-Nya. Dalam mewujudkan amanat-Mu, Dikaulah kehidupan ini yang syarat susah dan duka lara. Dikaulah kekuatan kami, teman setia untuk selamanya. Syukur nomor 428. Tuhan bersatukan kami dalam perjamuan-Mu, keranakan roti ini kami pun bersaudara. Desa Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang serta dalam perjamuan.
dunia sampai tua. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra